Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa LP2M, selamat datang di LP2M Spotlight, podcast yang dirilis oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan di LP2M Spotlight ini kita bakal mengulas banyak hal terkait dengan berbagai inspirasi, pengabdian, dan cerita-cerita menarik dari Sivitas Akademika dan mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pemirsa LP2M, seperti yang kita ketahui ya, kalau kuliah kerja nyata atau KKN di UINSA ini bukan hanya KKN di dalam negeri saja. Jadi di UINSA ini juga memiliki suatu program KKN internasional yang bernama UINSA International Community Engagement. Dan mahasiswa di sini di dalam UIC atau UINSA International Community Engagement ini mendapatkan banyak kesempatan luar biasa untuk berkolaborasi lintas budaya serta membawa nilai-nilai Islam moderat ke kancah internasional. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, dua dari peserta KKN Internasional Korea yang akan berbagi cerita dengan kita di sini bagaimana cerita mereka di negara para opa-opa ini ya. Dan bersama aku Auliana, kita di sini sudah menghadirkan dua orang yang sangat luar biasa ini. Halo semuanya. Halo, seneng banget sih bisa kesini rasanya. Aduh, aku jadi makin gimana ya nanti ini, aku dari kemarin tuh menunggu-nunggu nih podcast ini karena pengen tahu ceritanya. Jadi mungkin biar agak santai ya, kita kenalan dulu sama pemirsa LP2M. Dari siapa nih yang kita Ladies first. Oke. Ladies first. Kenalin, nama aku Salsa Bilam Tazmahal, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kalau aku Muhammad Maulana Hamdrosat, biasanya teman-teman bisa manggil Kamil. Oh, iya. Aku dari Prodi Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oh, jadi beda prodi nih, maksudnya beda fakultas ya, justru lintas fakultas. Wah keren ya, aku bisa berkesempatan dengan teman-teman KKN Korea ini. Alhamdulillah ya bisa ketemu. Nah ngomong-ngomong tentang KKN Korea nih, ini kan katanya nih KKN Korea pertama dari UINSA. Gimana sih perasaan kalian tuh pas pertama kali lolos untuk KKN internasional di Korea Selatan? Kalau dari namanya sih kayak wow banget ya, dia brandingnya, wah Korsel nih, wah ketemu sama K-pop nih, para penyanjung K-popers ini pasti kayak, duh aku pengen nih, gimana ya, perasaannya gimana, seneng dong ya pastinya. Tapi POV dari kalian nih pas pertama kali, Awalnya gimana? ambigu ya kita, soalnya waktu pengumuman itu kan antara dua negara. Antara Korea Selatan sama Brunei. Jadi sampai pengumuman lolos pun kita itu masih bingung, masih antara sedih sama enggak. Soalnya ya kita masih belum ada jawaban sampai Hamin 2 minggu mau berangkat. Baru ada jawaban kalau kita ternyata akhirnya ke Korea Selatan gitu. Sebenarnya sih iya senang, tapi juga mixed feeling kan. Ada yang senang, ada sedihnya juga karena kita kan masih di ghosting nih, digantungin di PHP. Bukan PHP juga sih, di ghosting. Apa digantungin lah, ya tahu kita mau ke Brunei apa mau ke Korea Selatan. Tapi kayaknya nggak Hamin 2 minggu deh. Kita kan udah ngurus visa Hamin 2 bulan. Pokoknya intinya sebelum akhirnya fix ngambil visa intinya. Sebelum fix ambil visa itu kita belum tahu nih kita mau kemana. Akhirnya kita berangkat ke Korea Selatan, itu senang banget. Sebenarnya pas tes itu kamu gimana? Bayangannya gimana nih? Pas tes gimana tuh? Pas tes, aku awalnya daftar KKN internasional karena informasinya itu katanya ada ke Australia. Oh ya, di podcast sebelumnya. Ya, aku dengar nih podcast sebelumnya katanya ada di Australia. Makanya aku daftar. Pas waktu briefing ujian, ternyata nggak ada Australia, adanya Korea. Terus aku bingung ya mau ambil apa ini antara Thailand, Malaysia, Arab Saudi sama Korea. Karena goals dari awal emang pengen KKN internasional. Terus mau ke Saudi kok takut ditanyain bahasa Arab ya. Nggak prepare ini beneran, itu prepare dalam bahasa Inggris gitu. Akhirnya yaudahlah, bismillah Korea interview ditanyain segala macem, bisa mengajar atau tidak. Terus akhirnya
ternyata lolos. Ya itu, tapi lolosnya dalam kutip Korea atau Brunei. Begitu. Kalau aku beda banget sih. Kalau aku malah dari awal ngincernya itu sebenarnya Thailand. Udah interview juga. Aku kan kalau di Thailand kan lebih diprioritaskan untuk mengajar kan. Berbeda dengan Arab ya juga mengajar. Kalau mengajar semua kecuali kita. Iya benar. Nah, terus habis itu kan udah interview nih, udah selesai interview. Out room Zoom. Habis itu dosen pembimbing aku bilang, kamu daftar kemana? Ke Thailand gitu kan. Ngapain daftar tahun ini ada di Korea? Karena penguji atau penginterview pas di room gue nggak bilang bahwasanya ada juga di Korea. Gitu. Akhirnya ya udah aku pilih di Thailand kan. Akhirnya aku minta interview ulang. Mereka bilang, kita di sini nggak mencari seorang pengajar, kita mencari preacher atau penceramah. Kamu bisa ceramah, alhamdulillahnya backgroundnya aku dulu pernah mondok dan juga dari kecil biasanya lomba dai. Wow, pas banget dong ya. Habis itu tesnya itu apa? Tes ngaji, tes ceramah, terus tes azan. Tiba-tiba disuruh buka Al-Quran random, serat gitu, disuruh ngaji. Ya, karena emang pada awalnya tuh dakwah ya. Jadi harus yang benar-benar ngaji itu dan lain-lainnya itu lagi. Iya, betul sih. Itu masuk ke proses seleksi yang cukup menegangkan ya teman-teman, cukup membingungkan lebih tepatnya, lebih membingungkan. Terus dari proses seleksi itu kira-kira apa sih yang paling sulit? Kalau tadi ya urusan ngaji, anak Uinsa pasti bisa ngaji. Dari proses seleksi ini apa sih hal yang paling sulit yang menurut saya? Nggak ada yang sulit ya. Soalnya emang kita mungkin nggak tahu pribadi masing-masing udah prepare ya, emang udah diniatkan mau pengen lolos gitu. Jadi yaudah kita semua udah prepare semua pertanyaan, terus udah prepare semua jawaban dalam bentuk bahasa Inggris. Ternyata tapi kan kita TOEFL semuanya kan dibutuhkan. Tapi ternyata waktu kita sampai Korea nggak butuh ya. Nggak butuh. Soalnya kita di sana interaksinya ternyata sama WNI. Gitu. Dan kalau mau ngomong sama orang Korea pun mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita ngomong nggak bisa bahasa syarat. Gini. Atau nggak pakai Google Translate? Pakai Google Translate. Beneran. Ini apa? Selama berapa bulan sih? Berbulan-bulan nggak di sana? 3 minggu. 4 minggu, Bum. 28 hari. Oh iya, 28 minggu, tapi nggak sampai sebulan. Nggak sampai sebulan. 2 harinya perjalanan. Di sana ngapain aja sih teman-teman? Kayak apa program kerja yang kalian lakukan di sana? Adakah program kerja khusus emang yang disiapkan oleh universitas atau mungkin dari kelompoknya sendiri? Dan di sana itu berapa orang untuk di KKN Korea ini? Ada berbeda ya teman-teman sama program KKN reguler. KKN reguler kan satu kelompok itu bisa 25 orang atau 20 orang lah, 20-an orang. Kalau kita di Korea Selatan itu ada 10 orang, tapi itu juga dibagi. Iya benar. Dibagi beberapa pos. Yang 10 orang dibagi beberapa pos. Nah, untungnya aku sambutan 1 pos. Nah, 5 orang paling banyak nih, tapi juga paling jauh. Di Changwon, di Busan, di Changwon. Semuanya di Busan, di Changwon. Yang satunya ada di Gimhae 4 orang, yang satunya 1 orang di Changnim. Jadi kita beda-beda tempat lah ya. Ya, jadi dibaginya tuh kayak per kota ya jadinya. Per kota, bukan per bukan per kecamatan, per kabupaten, per kota. Jadi menempuh perjalanan antar kota itu bisa 1,5 jam. Iya, kalau kita mau ke Busannya, yang Busan pusat itu kita kan biasanya ke kampus juga, bukan hanya program kerja. Nanti kita mau ambil program, tapi kita kalau ke kampusnya itu kita yang dari Changwon itu 3,5 jam. 3 jam. 3,5 jam. Jadi buat ketemu dan ngumpul yang 10 orang ini pun 3,5 jam. 3,5 jam. Tapi khusus untuk Changwon sih sebenarnya. Paling jauh soalnya. Harus naik bis, terus naik subway gitu. Nah itu juga karena kan terpecah beberapa kelompok, itu juga sebenarnya kita juga struggle tentang program kita ya. Nah program kita, jadi sebenarnya program yang bisa dilakukan oleh 10 orang dijadikan cuma 5 orang yang harus mengerjakan semua program itu. Sedangkan kalau kita di KKN Korea kan lebih fokus pada berdakwah ya. Berdakwah itu tadi. Jadi yang laki-laki fokus menjadi imam. Setelah sholat kita harus tausiah. Habis itu menjadi seorang khotib sebagai imam juga tadi. Terus di selain juga yang perempuan kemarin ada apa? Kita ada ini apa namanya kayak kajian ahwat. Jadi karena di sana kan kita fokusnya bukan ke ngajar karena emang nggak ada anak kecilnya gitu. Jadi kita menyesuaikan di sana itu banyak TKI. Jadi gimana caranya kita bisa berbaur sama TKI, terus apa yang dibutuhkan sama TKI ini gitu loh. Jadi di sana kita datang itu sebagai teman.
bukan sebagai mahasiswa yang mau KKN. Jadi kita emang benar-benar kita di sana itu membantu mereka sebagai teman gitu. Jadi kita ngobrol, kita ngopi, terus kita juga ada yang ceramah, yang khususnya cowok. Terus karena kemarin kita kan di sana hitungannya 3 minggu ya. 3 minggu itu minggu pertama kita kan masih mapping. Minggu kedua itu ternyata kebetulan lagi libur Chuseok. Libur Chuseok ini libur panen raya. Panen raya di Korea seminggu. Jadi semua pekerja tuh kan libur. Jadi kita akhirnya mengikuti agenda mereka. Ngikutin agenda mereka. Ternyata mereka sudah membuat agenda sendiri, yaitu mereka bikin 2 tablik akbar ya waktu itu ya, ngundang yang satu di Ansan, Gus Ikdam di Ansan, daerah Seoul atas itu. Terus yang satunya daerah Busan di Gimhae itu Kiai Haji Anwar Zahid ya. Kiai Anza. Itu jadi kita yang mau bikin program kita mengikuti agenda mereka kan. Jadi kita baru bisa mulai terlaksana benar-benar program tuh di minggu ketiga. Di luar ekspektasi ya sebenarnya. Benar. Kita dari nol, dari nol. Soalnya kita nggak dari kampus tuh nggak ada ngasih briefing, nggak ada kita goalsnya harus ngapain gitu loh. Jadi semua program itu kita. Programnya dari kalian sendiri. Iya. Jadi kita mapping di minggu pertama kan, itu. Setahu kita kalau KKN kan pemberdayaan terhadap masyarakat gitu kan. Sedangkan mereka itu sudah advance gitu loh teknologi. Terperdaya. Tapi tujuan kita kan memberdayakan keislaman mereka, keimanan mereka. Nah ternyata mereka juga sepertinya sudah advance. Mungkin yang kurang itu masalahnya afeksi tadi sebenarnya. Mungkin kalau di pekerjaan capek, nah itu tujuan ceramah kita tuh mengingatkan mereka. Meskipun capek, ternyata Allah itu memberikan ini, nah gitu, betul gak sih? Oh jadi pencerah ya? Pencerah, iya, memberikan afeksi lah. Iya, betul. Lagi. Nah kalau kita di Korea itu, meskipun ada program yang kayak kajian itu tadi, terus ada apa namanya kemarin Yasinan, yang terakhir kita apa? Barzanji, ada Barzanji gitu. Itu yang acara gede-gede kan. Tapi yang acara daily kita itu di fokus ke ceramah tausiah setiap sholat. Benar, setiap sholat, terus sama ada setiap maghrib kita ada tahsin ya. Jadi sih nggak langsung kalian kalian mengembangkan budaya Indonesia yang sudah diterapkan di sana ya. Kayak Barzanji itu tadi kan adanya di Indonesia. Bertemu sama orang-orang PMI itu tadi ya Barzanjinya dibawa lagi, dilaksanakan lagi karena goalsnya adalah untuk mendampingi mereka itu tadi. Memberikan apa ya? Kayak nilai kehangatan sama-sama Indonesia. Kan kalau kita di luar negeri ingat gitu pulang ya. gitu kan ke Indonesia. Karena kan di luar negeri kan sedikit gimana ya, kalau kita ketemu orang Indonesia sama-sama Indonesia kan pasti bahagia. Benar. Apalagi bisa ketemu satu komunitas, itu pasti terasa kayak di Indonesia lagi gitu sih. Seru ya pemirsa LP2M ya. Kayak kita ekspektasinya waduh di Korea tuh nanti kayak gimana ya, bakal berinteraksi sama orang Korea apa enggak ya, gimana nanti bahasanya ya, gimana nanti bahasanya. Tapi justru ternyata teman-teman pemirsa LP2M, mereka justru bertemu dengan WNI juga di sana. Jadi untuk shock culture-nya nggak terlalu yang gimana-gimana. Sebenarnya culture shock kita itu cuma satu. Ada dua. Iya, ada dua ya. Satu, kita disuruh jalan kaki di sana. Itu kemana-mana jalan kaki. Bayangkan ya, kita dari fakultas ya ke rektorat. Kita pakai motor nggak? Pakai. Di sana kita jalan kaki. Sehari bisa sampai 25.000 step langkah kaki. Itu step langkah bisa 11 kilo. Lebih 15 kilo. Kita jadi jalan. Jadi tiap malam itu kita pasti nempelin koyo. Untungnya bawa koyo sama hot cream. Itu sih yang kayak kita culture shock. Jadi kita ke bus, apalagi kan Korea itu tahu kan topografinya tuh naik turun gitu. Perbukitan kan. Jadi kita kalau berangkat ke busnya sih enak ya, masjidnya tuh di atas. Jadi turun, seret. Pulangnya nah itu naik. Udah capek ya kan. Udah gak ada Gojek lagi. Gak ada Gojek, gak ada. Gak ada Uber gitu. Gak ada. Adanya taksi. Terus di sana tuh mereka tuh gak bisa bahasa Inggris kan. Itu rawan scam terutama. Terus itu kita juga gak bisa ngomong kita mau kemana gitu kan. Pernah nih kita di bus juga salah naik bus. Di sana tuh sedikit ribet ya, ada kodenya 113, 87, 98. Ada rutenya sendiri-sendiri. Kita salah naik bus.
Akhirnya pas kita jalan itu kita belok kan, kita nggak ada yang bisa bahasa Korea kan, jadilah di situ ngomong ngawur ya senyum, langsung setipak gitu. Tapi nggak bisa kita. Justru akhirnya orangnya kayak ngerti kalau kita salah itu disuruh turun. Jadi dan itu jaraknya lumayan ya. Lumayan jalannya. Karena salah sedikit pun bisa muternya balik lagi, melebihi Surabaya ya ternyata ya. Oh, kalau kita di Surabaya mungkin kita salah belokan aja bisa muter. Nah di sana beda lagi. Malah lebih ribet lagi. Bukan hanya muter, bisa ganti-ganti itu. Karena kita kalau mau ke Dusun itu, kita kalau mau ke Busan Pusat itu kita berapa transport? 2 bus, 3 kereta. 2 bus 3 kereta. Jadi can you imagine how tired we are like oh my God. Bolak-balik transit itu yang bikin capek. Yang bikin capek, yang bikin bingung juga. Tapi dari awal sama Ustadz Sehon itu udah ditekenin kayak siapa yang suka traveling. Yang suka traveling nih kita taruh yang paling jauh di Changwon. Jadi kita berlima ini ditaruh paling jauh. Tapi untungnya orang masjid itu sebenarnya kita kan di sana sebagai pendakwah kan, sebagai ustaz. Tapi kita dari awal itu sebagai anaknya mereka malahan. Meskipun kita habis sholat memberikan ceramah kepada mereka, tapi setelah itu kita kembali nih jadi anaknya mereka. Jadi sayang banget. Disayang banget. Jadi mereka anak. itu bilang kayak kamu mengingatkan kita kepada anak-anak kita gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Gak jadi homesick ya berarti? Nggak ada homesick gitu. Bayangkan ya kita habis sholat ceramah. Habis sholat ceramah kan malam itu kita isya sama ya, jam 6 sama jam 7 kita. Kalau di sana kan perpindahan antara summer ke musim gugur. Autumn. Musim gugur. Nah, itu di situ itu cuacanya tuh enak-enaknya itu, dingin tapi nggak dingin banget, nggak panas juga. Jadi mereka itu kayak gimana ya, ngajak jalan-jalan kita. Habis pokoknya waktunya maghrib kan pas jam 6. Habis itu isya jam 7 atau jam setengah 8 lah kita biasanya. Habis itu kita ngapain habis isya kita biasanya langsung diajak jalan-jalan every day. Refreshing. Jadi kita antara berdakwah dan juga refreshing. Iya. Diskusinya kita ya di tempat kopi. Betul. Itu sama bapak-bapak itu. Pendekatan kita. Menarik ya. Iya. Tapi tempat kopinya itu fancy banget. Dan kita selalu ditraktir lagi. Ya itu. Nah itu dia. Kursnya berapa nih kalau boleh? Waktu itu satu wonnya 11,5. 1.000 won 12.000. Waktu itu kita 12.000. Sekarang udah turun kayaknya. 11,5. Tapi lumayan ya. Jadi nggak yang habis banyak untuk itu. Ngomongin tentang habis banyak nih ya. Ini pasti ditanyain sama teman-teman mahasiswa untuk yang mau KKN, yang berminat untuk KKN internasional. Ngomongin soal biaya nih, kalian menyiapkan berapa? Harus buka buku nih, buka nota ya. Dari sekian pertanyaan, apa yang kita bahas, itu yang paling penting sepertinya. Mungkin aku mau jawab yang di cover dulu ya, di cover sama kampus. Benar. Yang aku jawab di cover sama kampus, Mumtaz jangan di cover. Yang di cover itu 1 tiket pesawat, terus 2 biaya akomodasi di sana, kayak biaya bukan penginapan sih, biaya living cost. Bukan living cost sih, biaya akomodasi kayak tempat tidur, terus biaya programnya di sana itu kita enggak urusan kampus sih. Jadi kita hanya menyiapkan kampus. Jadi itu emang dikasih dari PMI-nya itu. PMI apa? Jadi kan, Islamic Center. Jadi kan kita kan tidurnya di Islamic Center. Jadi udah semua makan dan tempat tinggal mereka yang nanggung. Mereka cover. Tapi tetap apa aja pengeluaran kita. Mungkin Mumtaz ini yang paling banyak ya di antara 10 orang. Pas banget nih nanyain Mumtaz. Pas banget ketemunya sama dia di sini. Iya. Nah, itu silahkan diutarakan, Kak. Ya mungkin habisnya tergantung pribadi masing-masing ya. Karena aku waktu itu ya udah sambil personality ya. Ya karena keluargaku banyak jadi pasti oleh-olehku paling banyak gitu. Nombornya di situ tuh. Jadi kita paling banyak keluar ya buat oleh-oleh sama pribadi. Range-nya dari berapa ke berapa nih? Mungkin dari paling yang paling tuh kecil nih dulu. Maksudnya gak paling kecil ya, yang paling sedikit dulu ya. Kita dari awal bayar visa 2 juta. 2 juta, habis 2 juta. Terus habis itu kita dikasih tahu Ustaz Hani kita ke Seoul. Kita berangkat ke Seoul itu tiket keretanya 1 juta. 1 juta sama yang pulang 400. Kita yang berangkat itu kita naik kayak bus kereta cepat yang sana. Itu 1 juta bayarnya. KTX pulangnya pakai Mugunghwa itu keretanya berapa 5 jam? Iya 5 jam. Itu kita bayar 1.400.000 tambah 2 juta 3.400.000 sebelum berangkat. Lalu kita pas di sana biaya transport nih namanya apa? Kyoton Kado. Timani atau kalau di sana bilang Kyoton Kado. Kyoton Kado.
Nah, itu kita habis kira-kira 2,5 juta ya, 2,5 juta karena setiap transum, contoh kita berangkat nih ke Dusil nih ada 5 nih. Setiap tab kita 1.600. 1.000, ada yang 600 tergantung jarak mungkin ya. Nah, jadi di sana itu kayak habis kita naik nih bayar 1.600, otomatis kisaran harga berapa? 20 ribuan lah. Oh, kita sehari tuh bisa habis 10.000. 10.000. 10 ribuan, iya 10 ribuan, 120. 120. Jadi itu sehari. Kalau kita ada 30 hari, ya 3 juta. Ya begitu. Itu 3 juta buat cuma transport doang. Belum makan dan lain. Belum di sana kalau kita nggak di masjid kan jajan, makan. Nah itu harus nih teman-teman, jajan makan harus halal. Meskipun ayam, kita nggak tahu cara motongnya gimana. Kita nggak boleh makan ayam di sana. Jadi makanya vegan terus di sana. Kalau di masjid nggak apa-apa. Kalau masjid yang menyediakan nggak apa-apa. Kalau dari tempat lain mungkin kita lebih prefernya ke ikan, udang gitu-gitu. Berhati-hati ya untuk. Jadi kalian mengalihkan untuk di seafood atau vegan aja. Dan di situ kita habis banyak ya makan. Habis berapa? Udah nggak kehitung pokoknya. Kalau makan banyak. Jadi kalau makan itu nggak di cover sama yang komunitas itu enggak? Di cover cuman cuma waktu pas di situ kita aja. keluar. Oh, kalau kita keluar. Berarti jajannya. Jadi kita ini sih inisiatifnya kita bawa bekal. Iya. Karena kita keluar tuh dari jam berapa? 5:30 kita harus sudah ke bus. 5:30 ke bus, kita pulang sampai di Islamic Center lagi itu jam 10 malam. Enggak, jam 12. Jam 12 kadang-kadang. Karena sangat jauh kan perjalanan itu. Jadi itu kalau kita 1 minggu nih ya kuliah. Jadi kita ya kuliah, ada kuliahnya di sana, kita ikut kuliah. Ada. Jadi kerjasama antara Islamic Center dan juga univ di sana itu ada. Kita harus ikut kuliah di sana. Student mobility. Iya, kayak student mobility. Iya. Oh, selain program kerja yang tadi, kalian juga di sana student mobility juga. Jadi gampangnya gini, kita di sana itu tinggalnya di masjid. Lalu kita itu ikut student mobility ke kampus. Kita pulang juga harus ceramah. Oh, padat sekali ya? Padat. Cukup padat. Jadi di sana banyak yang sakit juga loh, karena kita kecapean mungkin ya. Karena di sini nggak biasa jalan kaki ya. Tiba-tiba harus mengusung beban diri kita untuk jalan sejauh itu. Ngomong total berapa tadi, Bung? Total berapa? Kamu habis berapa tadi? Harus mempersiapkan berapa sih? Seenggaknya. Itu tergantung pribadi sih. Iya, kalau awal kita minimal berapa? Kamu disuruh nyiapin berapa? 7,5 aku. Iya segitu 7. Tapi aku mungkin, kalau aku habisnya mungkin 15. Kalau aku 10-11an. Itu bis banyak banget. Ya, teman-teman. Itu dipersiapkan dengan mungkin 15 juta ya? Itu belum kalau ngurus visa itu capek juga. Karena kita harus ada uang mengendap di rekening itu berapa? 30 juta ya kemarin? 30 juta. Iya, jadi harus deposit ya? Iya betul. Jadi harus ada uang mengendap, bukan deposit, tapi uang mengendap di situ. Jadi kita harus punya tabungan di orang tua. Kalau yang kayak Thailand, Malaysia kan mereka kan nggak pakai visa. Karena kita pakai visa, jadi kita harus punya uang mengendap 30 juta di rekening orang tua. Kemarin orang tua nggak punya rekening, jadi rekening saya sendiri. Iya. Wah, sangat panjang ya teman-teman. Iya. Jadi kayak kalau 30 menit sebenarnya lebih takut kita lulus ke Korea itu nggak seberapa takut. Kalau nggak lolos ya udah, nggak kesel. Kita udah lolos tapi nggak lolos visa gimana? Oh itu yang paling takut tuh nggak lolos visa, bukan nggak lolos KKN-nya. Nggak lolos KKN-nya, bukan nggak lolos seleksi KKN-nya, tapi justru takut nggak lolos untuk visa. Ketika proses mau kesananya justru ya. Wow. Bayang, kita udah prepare semuanya, ternyata nggak lolos visa. Tapi untungnya lolos semua. Berarti emang udah takdirnya suruh menjadi penyerama teman-teman di sana ya. Karena dari omongan ustadz kita itu nggak mungkin orang bisa Korea kalau nggak ada faktor X. Karena kalau orang tuanya PNS udah pasti kan penghasilannya tahu, tabungnya tahu. Kalau orang tua aku kayak penjual atau toko kelontong, Mumtaz juga ya. Itu harus punya NIB, harus punya apa lagi surat pokoknya usaha ya. Surat keterangan NIB itu tadi, terus habis itu harus banyak lah. Kemarin orang tua nggak ada rekening, jadi harus punya rekeningku. Jadi itu panjang banget. Jadi kayak kalau nggak bisa lolos ya udah, aku say goodbye dengan teman-teman. Jadi KKN reguler nantinya. Gitu. Tapi itu justru jadi pengalaman yang sangat mengesankan ya. Jadi saya tidak perlu menanya apa kesannya, karena kesannya udah banyak banget dari tadi ya. Udah kesannya. Cuma terakhir nih, apa sih pesan kalian buat mahasiswa Winsa yang terutama sekarang mau menginjak semester 6
apa pesan kalian yang buat teman-teman yang akan mengikuti KKN internasional terutama di Korea Selatan? Mumtaz dulu. Mungkin pesannya ini sih, kalau aku lihat dari seleksi yang kemarin itu sama yang di lapangan itu lebih butuh cowok. Karena di sana waktu di lapangan mereka akan jadi imam. Jadi kita sebagai ahwat, kita di sana itu kita bingung kita harus ngapain. Kita nggak mungkin jadi imam dong, nggak mungkin khutbah Jumat. Jadi ya kita paling ujung-ujungnya membantu di dapur gitu loh. Tapi kalau untuk kayak kedepannya mungkin mereka lebih kualifikasi ke cowok gitu loh untuk jadi imam, karena mereka lebih banyak butuh untuk jadi imam masjid itu. Terus lebih dibutuhkan ya itu sebagai ceramah, ngaji. Kadang itu kan kayak kalau ngaji, bukan ngaji, kayak mereka kayak ada skill ceramah depan umum, ngajar depan umum, itu dibutuhin banget di sana. Betul. Soalnya kita nggak tahu nanti kita ditempatkan di Changwon, di Gimhae atau di Changnim, Atau bisa jadi di tempat beda lain. dengan yang tahun kemarin Benar. ya. Jadi nanti disesuaikan di Islamic Center masing-masing butuhnya apa, begitu. Kalau dari aku pesan buat teman-teman sih yang mau ke Korea ya, di Korea itu dicari seorang penceramah. Jadi teman-teman harus tahu nih backgroundnya. Kalau teman-teman emang backgroundnya itu dari pondok pesantren atau dari lingkungan yang Islami dan juga mempunyai ilmu agama yang mumpuni, silahkan daftar. Aku percaya bahwa kalian bakal bisa. Meskipun bahasa Inggris kalian saat tes kan pakai bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kalian nggak seberapa bagus, tapi tunjukkan bahwasanya kalian itu memang lulusan dari pondok pesantren. Saya bisa ngaji, saya bisa baca kitab, Benar. saya bisa ceramah, saya kemarin udah pernah ngapain aja. Itu yang harus kalian persiapkan. Itu nilai plusnya. Nilai plusnya itu pasti keterima. Lalu untuk persiapan buat visa dan juga hal-hal lain, teman-teman harus menyiapkan nih, tahu sama nih kalau mau KKN tahun depan berarti seleksinya Mei ya. Pengurusan visa mungkin kalau ke Korea itu Juli Agustus. Juli Agustus. Itu yang bersiapkan apa? Satu, uang mengendap di rekening. Paspor, ya harus punya paspor. Itu nilai plus sih. Iya, preferable. Jadi orang mau ngelolos itu lihat dia punya paspor apa enggak. Nanti kalau ngurus paspor biasanya lama ya antrinya. Itu habis itu kalau uang di rekening buat visa itu harus dipersiapkan juga, karena kemarin itu kita sempat kesusahan ya. Karena ada yang memang ya nggak semua orang itu mampu. Itu kita kemarin bingung harus gimana caranya ngisi rekening itu tadi. Akhirnya kampus ngasih ngebergen rekening dengan bergen rekening kampus itu. Meskipun di selain itu kita nggak tahu tahun depan akan lolos semua atau enggak. Jadi teman-teman dipersiapkan uang dari itunya sih disuruh 30 juta ya uang mengendapnya. Terus teman-teman juga dipersiapkan nanti saat tes teman-teman kontribusinya apa? Kontribusinya apa buat UINSA, buat di sana dan juga buat LP2M terutama. Nah, itu sih kontribusi yang paling penting dan juga kalian tahu backgroundnya itu apa. Jangan sampai kalian backgroundnya pintar banget bahasa Inggris, lomba di mana-mana tapi background agamanya nggak ada kan, dia pasti salah kan. Kalau itu mungkin bisa daftar di Malaysia, Thailand yang background di sana itu diprioritaskan untuk mengajar. Kalau kita itu sebagai pendakwah teman-teman, bukan jalan-jalan dan bukan mengajar anak-anak. Kita di sana itu berdakwah. Jadi pada intinya yang perlu dipersiapkan adalah administrasi yang sangat ribet itu harus tahu, harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari dan sudah mempunyai pandangan yang seperti punya paspor itu tadi. Kemudian yang kedua yang ini dari pribadi masing-masing harus mempunyai keahlian yang mumpuni terutama dalam bidang dakwah. Ya, Masya Allah luar biasa sekali ceritanya. Jadi pengalaman KKN internasional ini membuktikan bahwa mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya mampu menjadi duta pengabdian, dakwah dan budaya Islam yang rahmatan lil alamin di tingkat global. Ya. Jadi aku ucapin terima kasih sudah mau menyempatkan. Kita juga makasih banget diundang di sini. Menyempatkan bercerita, menyempatkan untuk membagi tips dan trik dan bagaimana pengalamannya di sana yang pasti akan membantu untuk teman-teman yang akan calon-calon KKN internasional untuk periode depan ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman ini, kakak dan kakaknya sudah mau. Untuk teman-teman untuk pemirsa Sobat LP2M, semoga episode ini bisa menjadi motivasi, bisa membawa batu loncatan atau bisa menjadi informasi yang lebih untuk teman-teman yang bertanya-tanya tentang KKN internasional. Dan
Saya Auliana, sampai jumpa di LP2M Spotlight selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.